Assalamualaikum, halo Sobat Lemari Tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen, jam berapa kalian nonton video ini? Dan dari mana saja asalnya? Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kali ini saya mau ceritakan sebuah kisah yang datang dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Kisah ini mungkin terlihat sepele, karena awalnya hanya berhubungan dengan permainan sederhana, yaitu layangan. Tapi, siapa sangka, permainan ini bisa membawa seseorang pada pengalaman yang sangat mengerikan. Di desa itu, ada seorang remaja SMA bernama Raka. Raka ini anaknya ceria, pergaulannya luas, dan hampir setiap sore ia selalu menghabiskan waktu bersama teman-temannya di lapangan untuk main layangan. Bagi Raka, melihat layangan terbang tinggi ke langit adalah kepuasan tersendiri. Apalagi kalau layangannya bisa bertahan lama di udara, rasanya seperti menang besar. Tapi ada satu hal yang sering dipesankan ibunya. Setiap kali Raka pulang agak terlambat, ibunya selalu mengingatkan, "Kak, jangan main layangan pas surup. Jangan tunggu sampai maghrib, itu waktu setan keluar. Kalau layanganmu nggak turun juga, jangan coba-coba ditarik." Raka biasanya hanya mengangguk lalu tertawa kecil. Baginya itu cuma mitos, cuma omongan orang tua supaya anak-anak cepat pulang. Suatu sore, sekitar pukul 4:30, Raka sudah siap di lapangan. Angin hari itu lumayan kencang, pas banget buat main. Beberapa anak kampung sudah ramai menarik benang, bersorak saat layangan mereka berhasil naik. Raka pun mengulur benang layangannya yang berwarna hijau, lalu dalam hitungan menit, layangan itu sudah tinggi. Lebih tinggi dari anak-anak lainnya. Temannya Bayu bersorak gembira. "Mantap Kak, paling tinggi itu layanganmu." Raka tertawa puas, sambil terus mengulur benang. Tapi, waktu berlalu tanpa disadarinya. Langit yang tadinya cerah mulai berubah warna. Jingga, lalu perlahan meredup. Suara azan maghrib mulai terdengar dari masjid yang tidak terlalu jauh, dari lapangan. Anak-anak yang lain mulai berlari pulang dipanggil oleh orang tua mereka. Lapangan yang tadinya ramai perlahan menjadi sepi. Namun Raka, Bayu, dan Andi masih betah berdiri, menatap layangan yang masih gagah di udara. Saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Benang gulungan Raka sudah hampir habis. Sebagian benangnya bahkan sudah menjuntai dan menyentuh tanah. Tapi, entah kenapa, layangan itu tetap berada jauh di atas, seakan-akan tidak bisa turun. Raka mencoba menggulung pelan, tapi semakin digulung, benangnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan di atas sana. Bayu ikut memperhatikan, lalu berkata setengah bercanda, Kak, jangan-jangan ada pocong yang lagi mainin tuh." Raka tertawa kecil, tapi senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba muncul di dadanya. Andi menatap ke arah langit, lalu mengerenyit heran. "Kak, coba lihat deh. Anginnya ke barat, tapi layanganmu malah ke timur. Kok bisa?" Raka ikut menatap. Benar, layangannya bergerak melawan arah angin, sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka bertiga kemudian menarik benang bersama-sama. Anehnya, benang itu seperti hidup. Ketika ditarik, terasa ada tenaga dari atas yang melawan, bahkan seperti ikat menarik balik.
Mereka melepaskan genggaman hampir bersamaan. Benang itu kembali bergetar sendiri, seperti sedang dimainkan oleh sesuatu, entah apa. Langit sudah makin gelap. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik semak-semak. Udara sore berubah lebih dingin dari biasanya. Raka mencoba memicingkan mata. Layangan hijau miliknya yang tadi jelas terlihat, kini samar-samar seperti berubah bentuk. Bukan lagi segitiga layangan, melainkan sehelai kain putih panjang yang bergoyang-goyang. Bayu langsung terdiam. "Kak, itu beneran layanganmu kan?" Andi menelan ludah, wajahnya pucat. "Itu bukan layangan, Kak. Itu kayak kain. Kain putih." Janting Raka berdegup kencang. Ia menatap ke atas dengan mata terbelalak. Dan saat itulah, dari kejauhan terdengar suara lirih. Suara tawa pelan, seperti suara perempuan yang menggema terbawa angin sore. Sejak sore itu, Raka tidak bisa tenang. Malam pertama setelah kejadian aneh di lapangan, tidurnya gelisah. Begitu matanya terpejam, ia langsung bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di lapangan yang sama. Angin bertiup kencang, dan di langit hanya ada satu layangan. Layangan hijau miliknya. Tapi, benang yang biasanya ia pegang, kini justru terulur jauh ke depan, dipegang oleh sosok pocong. Pocong itu berdiri kaku, kain kafannya kotor penuh tanah. Dari celah wajahnya yang pucat, terlihat matanya melotot. Kedua tangannya yang terikat tetap bisa menggenggam benang dengan kuat, seolah-olah ia sedang berduel tarik-menarik dengan Raka. Raka ingin melepas benang itu, tapi tangannya seperti menempel, tidak bisa dilepaskan. Di kejauhan, ia mendengar suara azan, tapi suara itu terputus-putus. Yang terdengar jelas justru suara tawa perempuan, panjang dan menusuk telinga. Raka terbangun dengan nafas terengah, bajunya basah oleh keringat dingin. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi. Tapi hatinya berkata lain, ini bukan sekadar bunga tidur. Keesokan harinya, Raka sarapan bersama ibunya. Ibunya menatap wajah Raka yang pucat. "Kamu semalam mimpi jelek ya?" Raka terdiam. Ia tidak ingin cerita terlalu banyak. Ia hanya mengangguk pelan. Sambil menaruh piring di meja, ibunya kembali mengingatkan. "Kak, ibu sudah sering bilang, jangan pernah main layangan pas surup. Kalau kamu lihat layanganmu masih di atas, padahal benangnya sudah jatuh ke tanah, itu bukan lagi layanganmu, itu mereka, makhluk yang sengaja menirukan." Nada suara ibunya serius, tidak seperti biasanya. Tapi Raka mencoba mengalihkan. "Ah, Bu, itu paling karena angin aja. Aku cuma kecapean jadi kebawa mimpi." Meski begitu, hatinya masih menyimpan rasa was-was. Siangnya, Raka cerita ke Bayu dan Andi. Di warung depan sekolah, mereka bertiga duduk sambil minum es teh. "Kak, sumpah gue juga kepikiran tahu. Semalam gue mimpi aneh. Gue kayak narik benang panjang banget, tapi nggak ada habisnya. Pas gue lihat ke ujung benang, yang gue tarik itu kayak kain putih." Andi yang biasanya suka bercanda, kali ini ikut serius. "Gue juga, Kak. Gue mimpi kayak ada perempuan nangis di dekat jendela kamar gue. Tapi pas gue deketin, mukanya hitam semua. Serius, gue nggak bisa tidur lagi." Ketiganya saling pandang. Tidak ada yang tertawa kali ini. Seolah mereka sama-sama sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan layangan Raka. Meski begitu,
Rasa penasaran mereka justru makin besar. Bayu dengan wajah setengah takut, setengah bersemangat berkata, gimana kalau kita buktiin lagi? Kita main sore, pas surup. Gue pengen tahu itu beneran atau cuma sugesti. Tapi Andi spontan menolak. Gila lu, Bay. Udah jelas-jelas kemarin aneh, masih mau dicoba lagi. Kalau sampai bener kejadian, gimana? Tapi Raka malah terdiam. Dalam hatinya ia juga penasaran. Kalau itu memang hanya angin, ia ingin membuktikan. Tapi kalau benar mitos yang ibunya bilang, berarti mereka bertiga sudah bermain-main dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk datang lagi sore itu. Sore pun tiba. Sekitar jam 5, Raka sudah ada di lapangan, kali ini hanya bersama Bayu dan Andi. Anginnya cukup kencang, dan benar saja, layangan hijau Raka kembali melayang tinggi dengan mudah. Mereka bertiga menunggu waktu surup. Langit perlahan berubah warna, jingga lalu ungu keabu-abuan. Suasana sekitar lapangan terasa berbeda. Lebih lengang, hanya ada mereka bertiga, ditemani suara jangkrik dari kebun di samping. Saat azan maghrib mulai berkumandang, benang layangan Raka sudah sangat panjang, sebagian sudah menyentuh tanah. Tapi di atas sana, layangan itu masih tegak berdiri, seperti tidak terpengaruh sama sekali. Bayu melirik ke Raka. "Kak, tarik deh, kita unduh." Raka ragu. Tapi akhirnya ia menarik perlahan. Anehnya, benang itu lagi-lagi berat. Terasa ada sesuatu yang menarik dari atas. Bahkan kali ini, benang itu seperti bergetar sendiri. Tiba-tiba dari arah kebun di samping lapangan terdengar suara lirih sekali, seperti suara perempuan tertawa. Tertawa kecil, namun jelas. Andi langsung mundur beberapa langkah. Udah, jangan diterusin, gue nggak enak nih." Bayu masih mencoba menahan rasa takutnya. "Tenang aja, mungkin ada orang lewat." Tapi tidak ada siapa-siapa. Lapangan itu kosong, hanya ada mereka bertiga. Dan ketika mereka masih terdiam, dari kejauhan terdengar suara lirih memanggil nama Raka. "Raka, Raka." Suara itu pelan, tapi jelas berasal dari arah layangan yang bergoyang di langit gelap. Malam itu, setelah suara aneh memanggil namanya dari arah layangan, Raka langsung merasa badannya merinding hebat. Ia buru-buru menggulung benang. Namun, justru semakin ditarik, semakin terasa berat. Seolah-olah benang itu tersambung dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Andi sudah kabur duluan, berlari meninggalkan lapangan sambil berteriak, "Kak, udah lepasin aja, jangan diterusin." Bayu masih mencoba bertahan, meski wajahnya jelas-jelas pucat. "Kak, ayo kita gulung bareng. Sekalian aja, biar tahu ini apa sebenarnya." Raka mengangguk pelan meski hatinya penuh ketakutan. Mereka berdua menarik benang itu sekuat tenaga. Tapi, semakin digulung, semakin aneh. Suara-suara lirih mulai terdengar, bercampur, tangisan, bisikan, bahkan suara azan yang terputus-putus, seperti kaset rusak yang diputar dari kejauhan. Lalu, tanpa peringatan, benang itu tiba-tiba terlepas begitu saja dari tangan Raka. Benang yang panjang itu menjerat tanah, lalu tergeletak diam. Saat mereka menatap ke langit, layangan itu sudah hilang. Langit kosong, hanya gelap tanpa tanda-tanda layangan atau kain putih tadi. Bayu terengah-engah, mencoba menenangkan diri. "Hilang, Kak, udah nggak ada. Mungkin angin." Tapi Raka tahu, itu bukan angin. Matanya sendiri melihat jelas, bentuk itu berubah. Kain putih dengan ujung terikat, bukan sekedar bayangan. Mereka akhirnya pulang.
tanpa berani banyak bicara. Malam harinya di kamar, Raka mencoba tidur lebih cepat. Tapi matanya terus menatap langit-langit. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Udara kamar terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Dan di saat itulah, ia mendengar suara aneh. Suara gesekan halus, seperti benang yang terseret di lantai. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Krik, krik, krik. Raka menoleh ke arah jendela. Di luar, samar-samar ia melihat sesuatu yang tipis masuk lewat ventilasi kamar. Seutas benang. Benang layangan. Benang itu perlahan menjulur turun, bergerak sendiri, seolah-olah mencari sesuatu. Raka sontak bangkit dari ranjang. Tubuhnya gemetar. Ia ingin menjerit memanggil ibunya, tapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Benang itu terus turun, menjuntai ke arah ranjangnya. Dan saat ujung benang itu hampir menyentuh kakinya, tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras di atap rumah. Seperti ada sesuatu yang meloncat dan mendarat di atas genteng. Duk! Raka spontan mundur, menempel ke dinding. Jantungnya berdegup kencang. Benang itu berhenti bergerak, lalu pelan-pelan ditarik kembali keluar jendela, menghilang begitu saja. Suasana kembali hening, hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar. Keesokan harinya, Raka datang ke sekolah dengan wajah pucat. Bayu juga terlihat lesu, matanya merah. Saat Raka bertanya, Bayu hanya mengeleng. Tapi kemudian, dengan suara lirih, ia berbisik. Kak, semalam gue panas tinggi. Gue ngigau terus kata nyokap. Nyokap cerita, gue ngomong sambil tidur. Katanya gue bilang, tarik terus, benangnya panjang banget. Karena kata-kata itu sama persis dengan suara yang ia dengar samar-samar di kepalanya malam hari. Sementara Andi, teman mereka yang kabur duluan kemarin, memilih tidak ikut nimbrung. Wajahnya ketakutan dan ia bilang pada Raka, gue nggak mau ikut-ikutan lagi. Nyokap gue udah marah banget. Katanya kalau kita masih mainin layangan Pak Surup, kita bisa diajak pergi. Hari-hari berikutnya jadi semakin aneh. Setiap sore menjelang maghrib, meski Raka tidak lagi main layangan, ia masih bisa melihat di langit, samar-samar ada kain putih melayang di arah barat, seperti layangan, tapi tidak pernah jatuh. Setiap malam, suara benang bergesek seakan mengikuti, kadang dari halaman rumah, kadang terdengar jelas di dekat jendela kamarnya. Bahkan, suatu malam, ia melihat dari balik kaca jendela. Di atas rumah tetangganya, ada sosok perempuan berdiri, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih lusuh, menatap lurus ke arah kamar Raka. Raka langsung menutup siter, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bayu jatuh sakit, panasnya tinggi, tubuhnya lemas, dan ia terus mengigau. Ibunya bercerita, setiap malam Bayu menyebut-nyebut tentang benang dan layangan. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis. Raka yang menjenguk rumah Bayu dibuat merinding saat sahabatnya itu tiba-tiba menggenggam tangannya erat, lalu berbisik pelan. Kak, jangan lepasin benangnya, mereka nungguin. Ayo tarik lagi, biar kita ikut mereka. Mata Bayu saat itu kosong, seperti bukan dirinya. Raka buru-buru menarik tangannya, lalu mundur. Hatinya makin yakin, mereka sudah bermain dengan sesuatu yang berbahaya. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menghentikan ini semua? Hari-hari Raka semakin tidak tenang. Sejak Bayu jatuh sakit, suasana di rumahnya terasa lebih mencekam. Setiap kali matahari mulai turun, tubuhnya otomatis merinding. Suaranya, aroma angin sore, bahkan bayangan senja di dinding kamar, semua seolah jadi pertanda buruk. Raka mencoba menghindari lapangan itu, tapi setiap sore, entah kenapa, matanya selalu terarah ke langit. Dan di sana, samar-samar, ia masih bisa melihat sesuatu yang melayang
Kadang tampak seperti layangan, kadang berubah jadi selembar kain putih panjang yang bergoyang sendiri. Andi sudah benar-benar menjauh. Ia bahkan jarang bicara dengan Raka. Sekali waktu mereka bertemu di jalan, Andi hanya menepuk bahunya sambil berbisik. "Kah, sudahlah, jangan dilawan. Jangan disentuh lagi. Kalau mereka udah nempel, kita nggak bisa seenaknya putus hubungan." Kata-kata itu semakin membuat Raka gelisah. Dan puncaknya terjadi malam Jumat itu. Sekitar pukul 11 malam, Raka terbangun karena mendengar suara aneh. Suara itu bukan lagi sekedar gesekan benang, tapi jelas seperti suara kain diseret. Pelan, panjang, srek, srek. Raka mencoba mengabaikan, menarik selimut ke atas tubuhnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Pelan, tapi teratur. Dengan hati-hati, Raka menoleh. Di balik kaca jendela, samar terlihat sesuatu berdiri. Wajah pucat, rambut panjang, mata kosong menatapnya. Sosok perempuan dengan baju putih lusuh. Raka terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya seolah terkunci. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah langit. Mata Raka refleks mengikuti arah telunjuknya. Dan benar saja, di atas rumah, terlihat benang layangan menjulur turun, melayang-layang seperti mencari jalan masuk. Detik berikutnya, sosok perempuan itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Raka sudah tidak tahan. Ia menemui Bayu di rumahnya. Kondisi sahabatnya itu semakin parah. Pucat, tubuhnya panas, dan ia terus mengigau. Ketika Raka duduk di samping randang, Bayu membuka matanya perlahan. Dengan suara serak, ia berkata, "Kah, mereka nungguin kamu. Jangan biarkan benangnya putus. Kalau kamu lepas, mereka bakal marah." Mata Bayu kosong, tatapannya bukan seperti dirinya sendiri. Raka mundur, merinding dari ujung kepala hingga kaki. Ibunya Bayu hanya bisa menangis, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Sore itu Raka membuat keputusan yang nekat. Ia kembali ke lapangan sendirian. Langit sore berwarna oranye kemerahan, angin bertiup kencang, dan ia membawa gulungan benangnya. Benang itu ia temukan terletak di halaman rumah, seakan memang sengaja diletakkan oleh sesuatu. Ia tahu, ini bukan lagi soal layangan. Tapi entah kenapa, hatinya terdorong untuk menyelesaikannya. Saat matahari mulai tenggelam, ia mengikat ujung benang ke tangannya. Lalu ia mulai menarik perlahan. Awalnya benang itu terasa biasa, tapi semakin ditarik, semakin berat. Dan dari arah langit, samar-samar terdengar suara. Tangisan, tawa, jeritan, semua bercampur jadi satu. Raka terus menarik meski tangannya mulai perih. Benang itu tidak putus, justru semakin panjang. Bayangan putih di langit semakin jelas. Kali ini bukan sekedar kain, tapi jelas-jelas bentuk tubuh pocong dengan kain kafan terikat di ujungnya bergoyang-goyang mengikuti tarikan benang. Raka panik, mencoba melepaskan benang dari tangannya. Tapi benang itu seperti menempel di kulit, tidak bisa dilepaskan. Pocong itu perlahan turun, semakin dekat mengikuti tarikan benang. Raka mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba ia mendengar suara familiar. Suara Andi. "Kah, lepasin. Jangan tarik lagi." Raka menoleh. Di kejauhan, ia melihat Andi berdiri di pinggir lapangan. Tapi wajah Andi terlihat aneh. Pucat, matanya hitam pekat, senyumnya kaku. Raka sadar, itu bukan Andi. Itu hanya sosok yang menyerupai Andi,
Sosok itu terus melambaikan tangan seolah mengajak Raka mendekat. Sementara di langit, pocong itu semakin rendah, hampir menyentuh tanah. Angin berhembus kencang, suasana lapangan semakin gelap. Raka benar-benar terjebak di antara dua pilihan, melepaskan benangnya atau terus menarik sampai sosok itu benar-benar jatuh ke hadapannya. Lapangan itu makin gelap. Langit berubah kelabu, seolah malam datang lebih cepat dari biasanya. Benang di tangan Raka makin berat, membuat lapak tangannya perih dan berdarah. Ia berusaha meronta, tapi benang itu terasa hidup, seperti urat yang menempel di dagingnya. Pocong di ujung sana makin turun, tubuhnya melayang setinggi pohon kelapa. Matanya terikat kain, tapi kepala itu bergerak-gerak, seolah tahu arah Raka berada. Dari sela kain kafan, keluar suara lirih, parau, seperti bisikan ribuan mulut yang menyatu. "Tarik, tarik, jangan lepas." Raka nyaris gila mendengarnya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdening. Dan di seberang lapangan, sosok yang menyerupai Andi masih melambai. Wajahnya menampilkan senyum lebar yang tidak wajar. Matanya kosong, hitam penuh. "Kesini Kak, ikut aku aja, jangan lawan mereka." Raka tahu itu jebakan. Ia mundur, tapi benang terus menariknya maju. Tanah di bawah kakinya bergetar halus, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam bumi. Mendadak, suara azan Isya dari masjid kampung terdengar sayup. Suara itu membuat pocong di langit tersentak, tubuhnya berhenti turun. Sosok yang menyerupai Andi mendadak menghilang, lenyap seolah ditelan kabut. Raka memanfaatkan momen itu. Dengan sisa tenaga, ia menggigit benang yang menempel di tangannya, mencoba memutuskannya dengan giginya sendiri. Tapi benang itu bukan seperti nilon atau katun. Rasanya pahit, amis, seperti urat basah yang menjijikkan. Ia hampir muntah, tapi terus berusaha. Darah dari giginya sendiri bercampur dengan rasa amis benang itu. Sampai akhirnya, putus. Benang itu terlepas, tapi saat itu juga lapangan bergetar lebih keras. Dari tanah muncul suara jeritan, tangisan, dan bayang-bayangan hitam yang berputar mengelilinginya. Pocong di langit mengeluarkan suara melengking panjang. Tubuhnya bergetar keras, lalu melesat ke arah Raka dengan kecepatan mengerikan. Raka menutup mata, pasrah. Tapi sebelum sosok itu benar-benar menubruknya, benang yang putus tadi terbakar dengan sendirinya. Api kecil menyambar dari ujung, merambat cepat, membakar sisa benang yang masih melayang di udara. Pocong itu berteriak keras, suaranya bergema ke seluruh lapangan. Lalu tubuhnya terbakar, hancur jadi asap hitam yang lenyap tertiup angin. Raka terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, napasnya terengah-engah, keringat bercucuran membasahi wajahnya. Ia menoleh dan lapangan sudah kembali seperti biasa. Gelap, kosong, hanya terdengar suara jangkrik dan azan yang mulai berakhir. Malam itu, Raka berjalan pulang dengan tubuh gemetar. Di sepanjang jalan, ia masih merasa ada bayangan yang mengikutinya, tapi ia memaksa untuk tidak menoleh. Sesampai di rumah, ia langsung terkunci di kamar, menangis tanpa suara. Keesokan harinya kabar mengejutkan datang. Bayu mendadak sembuh dari sakitnya, seolah tidak pernah sakit sebelumnya. Tubuhnya normal, wajahnya cerah. Hanya ia tidak ingat apapun sejak sore mereka pertama kali bermain layangan itu.
Sementara Andi tidak pernah muncul lagi di kampung. Orang-orang bilang ia pindah ikut saudaranya di luar kota. Tapi bagi Raka, ia tahu benar yang kemarin dia lihat bukan lagi Andi yang ia kenal. Hari-hari berlalu. Raka berusaha hidup normal, tapi setiap kali sore menjelang, ia tidak pernah lagi berani menatap langit. Ia menghindari lapangan itu dan selalu pulang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Namun, ada satu hal yang membuatnya tidak pernah bisa benar-benar tenang. Setiap kali ia duduk sendirian di kamar, terutama menjelang maghrib, ia masih sering mendengar suara samar. Suara gesekan benang. Srek, srek. Kadang terdengar di dekat telinganya, kadang dari arah jendela. Dan yang paling menakutkan, suatu malam ia menemukan seutas benang tipis menjuntai di gagang pintu kamarnya. Benang itu sama persis dengan yang dulu ia tarik, seolah mereka belum selesai dengannya. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya, bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.